Kabar pemirsa, Anda menyaksikan Prime Report di Eljon TV, TV pariwisata pertama dan satu-satunya di Indonesia. Menyajikan laporan utama seputar pariwisata, bisnis, dan investasi. Bersama saya, Francisca Rati, inilah Prime Report selengkapnya. Prime Report. Yayasan Eljon Pigeon sebagai penyelenggara Miss Tourism Universe 2026 memperpanjang pendaftaran ajang perempuan muda berbakat hingga 15 April 2026. Rangkaian kegiatan Miss Tourism Universe sendiri berlangsung pada 16 Mei sampai 22 Mei 2026. Miss Tourism Universe hadir sebagai panggung bagi perempuan untuk bersinar dengan kecerdasan dan kontribusi nyata dalam dunia pariwisata. Sebagai duta pariwisata, finalis Miss Tourism Universe nantinya akan menjalankan sejumlah pelatihan intensif, mulai dari pengembangan kepribadian, public speaking, hingga pendalaman wawasan pariwisata Indonesia. Tidak hanya menampilkan kecantikan, finalis ajang bergengsi itu bisa menjadi inspirasi bagi perempuan lainnya untuk menjadi duta wisata yang berdaya dan berdampak. Dengan diperpanjangnya pendaftaran duta wisata ini, semakin menegaskan komitmen Eljon Pageants sebagai wadah bagi perempuan Indonesia untuk mempromosikan pariwisata Indonesia ke seluruh dunia. Malam puncak ajang Miss Tourism Universe itu sendiri akan dilangsungkan pada 21 Mei 2026 di Golden Sands International Restaurant, Jakarta. Tim Eljon Media melaporkan. Dan untuk mengetahui update terkini terkait Miss Tourism Universe 2026 ini, kita sudah terhubung dengan manajer Pigeon Eljon Indonesia dengan Mas Bagas. Halo. Halo Mas Bagas, bisa mendengar suara kami di studio? Halo sahabat Eljon. Halo Ibu, apa Mas kabarnya? Bagas. Apa kabar hari ini? Hari pertama kita memulai aktivitas kembali ya setelah libur panjang Lebaran ini. Yes, luar biasa rasanya semangat kembali, apalagi kita melihat antusiasme teman-teman yang mendaftar dan juga keingin ikut sertaan di ajang Miss Tourism Universe juga begitu semangat. Jadi kita juga dari Yayasan Eljon Indonesia, dari Eljon Pageant, semangat memulai kembali untuk mempersiapkan pemilihan ini. Ada update terkini apa nih Mas Bagas sejauh ini? Yes, jadi sejauh ini kita ada kabar menarik dan juga ini luar biasa tentunya untuk teman-teman sahabat Eljon semuanya, Bu. Kalau pemilihan Miss Tourism Universe kita buka pendaftaran diperpanjang. Jadi ini juga memberikan kesempatan untuk seluruh perempuan-perempuan di Indonesia yang juga ingin berkarya dan juga mengambil bagian dalam mengasah bakatnya dan potensinya melalui wadah Miss Tourism Universe ini dapat segera mendaftarkan. Jika kemarin melihat, wah ternyata pendaftaran sudah berjalan ya. Lalu kami melihat dari Eljon Pageants ingin terus meningkatkan kualitas dari Miss Tourism Universe, sehingga kita putuskan secara bersama untuk pendaftarannya diperpanjang. Sehingga banyak perempuan-perempuan di luar sana yang juga mungkin belum sampai mendapatkan informasi terkait pemilihan Miss Tourism Universe 2026 ini dapat juga ikut mendaftar. Sehingga kesempatannya lebih besar lagi untuk teman-teman di luar sana, karena pendaftaran kita perpanjang hingga April nanti, di tanggal 15 April. Ya, ini menjadi kesempatan yang luar biasa ya, karena masih ada waktu untuk segera mendaftar begitu. Nah, mungkin untuk menjadi patokan apa sih yang menjadi istimewanya nih dalam Miss Tourism Universe 2026 ini dibandingkan mungkin di ajang-ajang sebelumnya? Baik, kalau kita untuk membandingkan, tentunya setiap ajang mempunyai kelebihan dan keunikannya masing-masing ya Bu ya. Tapi dengan bangga kami sampaikan Miss Tourism Universe ini merupakan ajang yang dilaksanakan oleh Yayasan Eljon Indonesia. Di mana kami dan juga mungkin teman-teman juga pada tahu ya, kalau Yayasan Eljon Indonesia ini merupakan yayasan yang berdiri sudah lama dan juga kita melaksanakan pemilihan pageant ini
sejak tahun 2008. Ini menjadi bentuk dan bukan organizer, tapi merupakan yayasan yang memang memiliki visi dan misi untuk merangkul dan memberikan wadah kepada anak-anak muda di Indonesia. Hadirlah Miss Tourism Universe ini menjadi salah satu wadah yang pelaksanaan Miss Tourism Universe ini bedanya apa? Ini merupakan komitmen dari Yayasan Eljon Indonesia untuk menyiapkan dan memberikan kesempatan untuk anak-anak muda Indonesia bertumbuh. Karena di ajang ini nggak sekedar berkompetisi saja, tapi siapapun yang nantinya menjadi finalis, mereka akan mendapatkan kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang. Pemilihan Eljon Pageants, Miss Tourism Universe khususnya, kita digandengi dengan Eljon Academy. Ini merupakan akademi secara formal untuk membentuk baik itu pengembangan diri, pengembangan karakter, kemudian juga pengembangan talent, pengembangan karir mereka sebagai anak-anak muda yang juga bisa terjun ke pasar market nantinya, sehingga bisa menjadi anak muda yang menjadi cerminan Indonesia emas 2045 dan juga mampu bersaing di pasaran. Dan tentunya melalui ajang Miss Tourism Universe ini, apa sih bedanya dengan ajang-ajang lain? Apalagi di Eljon ya, kita memiliki begitu banyak kesempatan dan ajang yang kita miliki. Tapi untuk Miss Tourism Universe ini, kita fokus dalam pengembangan sumber daya manusia perempuan yang mampu mempromosikan pariwisata secara global. Jadi nggak cuma promosi pariwisata di nasional saja, tapi melalui ajang ini kita mendorong mereka untuk dapat mengkampanyekan, menyuarakan Indonesia, khususnya di bagian pariwisata, secara luas dan secara global di tingkat dunia. Ini juga sejalan juga dengan visi kita bahwa kita memiliki slogan Indonesia ke panggung dunia. Kita di Eljon Pageants, Yayasan Eljon Indonesia juga memiliki license internasional sebanyak 19. Ini menjadi kesempatan berikutnya yang dimiliki oleh teman-teman nantinya yang mengikuti pemilihan Miss Tourism Universe. Tidak hanya di nasional, tapi juga diberikan kesempatan untuk berkarya di panggung internasional. Mungkin ini menjadi salah satu poin plus juga, menjadi sesuatu yang istimewa dari Miss Tourism Universe ini. Bahwa kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilihannya dan juga merangkul anak-anak muda. Nah, tahun ini temanya kita The Power of Women, mendorong perempuan-perempuan muda dan juga menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia, khususnya perempuannya itu memiliki kekuatan yang juga sangat luar biasa, baik dari ramah tamahnya, karakternya, personalitinya, potensi dan bakatnya juga. Ini yang nantinya kita terjemahkan dalam pemilihan. Nanti akan ada panggung-panggung talent show, kemudian juga mereka akan dibekali karakternya dan juga dinilai karakternya, lalu diberikan panggung untuk menampilkan karakter mereka di panggung grand final yang kita siarkan secara terbuka kepada publik, sehingga ini menjadi publikasi yang besar untuk anak-anak muda perempuan Indonesia untuk berani tampil dan menunjukkan identitas kita sebagai perempuan Indonesia. Selain itu juga kita ada sesi seperti mereka akan ada motion challenge, kemudian juga mereka diberikan kesempatan untuk berkarya tanpa batas melalui digitalisasi, challenge video, foto-foto, kemudian juga karya-karya mereka yang akan ditampilkan di talent show, performance skill nantinya akan dilaksanakan di bootcamp pemilihan Miss Tourism Universe. Pelaksanaannya kita akan menjadi tanggal 16 sampai 22 Mei 2026. Sehingga masih ada selang waktu untuk sahabat-sahabat Eljon yang ingin bergabung untuk mempersiapkan dirinya lebih matang lagi. Ya, tentunya sebuah momen yang sangat dinantikan adalah siapa sih sebenarnya yang akan berhak menyandang mahkota tertinggi nih di Miss Tourism Universe nantinya. Nah, apa yang akan menjadi tugas dan tanggung jawab utama setelah mereka terpilih begitu nantinya? Baik, tentunya ketika berkompetisi mereka pasti akan menyiapkan dirinya. Nah, setelah berkompetisi akan menemukan satu pemenang. Dan pemenang ini baru mulai melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi nggak selesai di panggung itu aja, bahwa memang mereka harus juga memiliki masa bertugas, masa baktinya. Lalu apa saja akan mereka lakukan? Tentunya seperti visi misi di awal kita ingin memberikan panggung dan wadah
Dan wadah-wadah inilah yang akan menjadi tugas dari pemenang Miss Tourism Universe untuk memanfaatkan panggung-panggung ini. Pertama, kita akan memberikan panggung pembekalan diri, pengembangan diri yang akan mereka harus ambil di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia. Nanti akan dibina melalui Eljon Academy. Jadi akan ada dibekali dulu. Setelah itu mereka akan ditampilkan kepada industri pasar. Industri pasar seperti apa? Artinya tentunya mereka akan mendapatkan kesempatan nilai jual secara komersial, baik sebagai pembicara, kemudian juga sebagai promotor yang akan membawa nama Miss Tourism Universe, yang tidak hanya membawa nama dirinya saja, tapi juga membawa nama Indonesia, baik itu dari bidang pariwisata dan budaya maupun lifestyle-nya. Di samping itu juga ada women empowerment di dalamnya. Aspek-aspek inilah yang kita berikan tugas kepada mereka pemenang Miss Tourism Universe untuk dapat menjadi icon, role model yang mampu menginspirasi anak-anak muda dengan apa yang dia lakukan. Sehingga bisa mendorong perempuan-perempuan lainnya untuk juga berkarya dan juga berani melangkah dan berani bermimpi. Jadi kita mendorong mereka untuk berkarya, bertugas, menjadi pribadi yang orang lihat tuh, wah saya ingin menjadi seperti dia. Seorang perempuan yang tidak hanya sekedar mengupgrade dirinya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk masyarakat dan untuk Indonesia. Karena selama mereka bertugas, akan ada tugas-tugas seperti mereka akan didorong untuk membuat konten-konten pariwisata yang akan dikenalkan panggung dunia, bahkan dia juga akan kita berikan kesempatan untuk bertugas menjadi delegasi Indonesia, membawa nama Indonesia, membawa pariwisata dan budaya kita di panggung dunia. Tugas-tugas ini harus mereka jalani dengan sepenuh hati, karena nggak lagi membawa nama Miss Tourism Universe saja, ataupun nama Eljon saja, tapi membawa nama Indonesia. Tugas ini tentunya membutuhkan perjalanan dan persiapan yang cukup panjang. Itulah momennya selama mereka bertugas 1 tahun untuk mempersiapkan dirinya. Selain itu, kita juga mencari mereka yang dapat menjadi sosok inspiratif yang bisa menginfluence, artinya mempunyai power dengan bekal-bekal yang telah disiapkan oleh Yayasan Eljon Indonesia, oleh Eljon Academy, oleh Eljon Indonesia, untuk mempengaruhi halayak dan perempuan-perempuan di Indonesia. Tidak terbatas perempuan saja, tapi seluruh orang untuk dapat berani bermimpi dan juga melangkah mengejar mimpinya menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga melalui wadah yang disiapkan oleh Yayasan Eljon Indonesia ini, impact-nya sustainable dan long term. Tidak hanya sekedar di satu orang ataupun satu pemilihan saja, tapi ke masyarakat luas. Sehingga kita dari Yayasan Eljon Indonesia membentuk suatu individu agar bersinar, sehingga sinarnya bisa menyinari begitu banyak orang di sekitarnya, termasuk Indonesia salah satunya yang merasakan sinar-sinarnya ini. Ini menjadi tugas juga, sehingga mereka bisa membawa alma mater dan juga menjadi individu yang baik, yang bisa bertugas dan juga bisa memanfaatkan panggung-panggung yang telah diberikan. Dan juga tentunya kita berharap outcome-nya ini bisa menarik nilai ekonomi ataupun juga nilai komersial, baik untuk mereka sebagai pageant-nya, sehingga mereka mendapatkan income juga dari pekerjaan komersial seperti sebagai talent, pembicara, sosok-sosok inspiratif, dan juga mengajak anak-anak muda lainnya, tidak terbatas hanya perempuan saja, untuk dapat juga ambil bagian hal yang sama. Baik Mas Bagas, mungkin bisa sedikit saja disampaikan bagaimana nih kalau misalnya ada pemirsa Eljon yang tertarik untuk ikut mendaftar di Miss Tourism Universe ini? Yes, tentunya ini kesempatan kita masih terus buka pendaftarannya. Teman-teman sahabat Eljon langsung saja daftarkan dirinya. Caranya hanya dengan mengisikan profil kalian di link pendaftaran yang terlampir di Instagramnya @eljon.pageants atau di Instagramnya Miss Tourism Universe. Jadi di bio-nya itu sudah tercantum tuh link pendaftarannya. Teman-teman cukup klik saja di situ, nanti akan diarahkan semua mengisi data dirinya, atau teman-teman boleh scan di QR code poster yang juga sudah kita share secara publik di sosial media kita. Silakan diisi pendaftarannya, nanti sudah diisi, kita nanti langsung akan screening dari tim Eljon, lalu teman-teman akan dihubungi untuk tahapan audisi. Setelah selesai audisi, kita langsung akan umumkan jika Anda lanjut sebagai finalis atau nanti mencoba di kesempatan berikutnya. Jadi gampang banget. Baik, terima kasih Mas Bagas untuk penjelasan yang sangat komprehensif. Selamat bertugas kembali.
Terima kasih Ibu, sahabat Eljon. Sampai jumpa kembali. Ya pemirsa, Prime Report akan segera kembali dengan berita penting seputar pariwisata, bisnis, dan investasi. Prime Report segera kembali. Prime Report. Makan bakso pakai cuka. Pendaftaran Miss Tourism Universe udah dibuka. Makan bakso pakai cuka. Pendaftaran Miss Tourism Universe udah dibuka. Sekali lagi. Makan bakso pakai cuka. Oh, total hadiahnya 60 juta. Untuk pendaftaran, silakan klik link di bawah ini atau scan QR Code berikut. Bukan hanya tentang mahkota, tapi tentang visi dan kepercayaan diri membawa pesan pariwisata ke dunia. Daftarkan dirimu di Miss Tourism Universe 2026 di link berikut ini. Bootcamp akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 16 April 2026 di Jakarta dan Grand Final 15 April 2026. Tunjukkan pesonamu. Jadilah Miss Tourism Universe selanjutnya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Kalau 2 kali itu rezeki. Kalau 3 kali itu keajaiban. Selagi ada kesempatan, manfaatkan sebaik mungkin. Inilah kesempatan telah dibuka untuk kamu anak muda Indonesia. Pendaftaran Miss Tourism Universe 2026 telah dibuka. Jadikan panggung ini untuk Anda wanita-wanita Indonesia tampil. Tunjukkan potensi kamu, tunjukkan kepada Indonesia, kepada dunia, kalau kamu berani melangkah, berani tampil, dan tidak mudah menyerah. Daftarkan diri kamu sekarang juga di link berikut ini, atau scan QR Code pendaftaran berikut ini, dan menangkan uang pembinaan jutaan rupiah. This is your time to shine, the power of women. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Setiap potensi butuh tempat untuk tumbuh. Setiap bakat butuh ruang untuk berkembang. Di bawah naungan Yayasan Eljon Indonesia, Eljon Academy hadir dengan berbagai program pilihan. Catwalk, Public Speaking, Makeup Class, Table Manner, Master of Ceremony, Acting, Florist Trainer Class, Social Etiquette, Musical Camp, Personal Development, Personal Styling Etiquette, Beautypreneur, Photographer. Di balik setiap mimpi besar, selalu ada proses dan bimbingan. Kini, saatnya memulai perjalanan bersama Eljon Academy. Prime Report. Tahun 2026 ini menghadirkan potret baru pergerakan masyarakat Indonesia. Lonjakan mobilitas memang terjadi di berbagai titik, namun secara nasional peningkatannya justru terbilang stagnan. Di balik angka yang tampak stabil, tersimpan perubahan besar dalam pola perjalanan. Kendaraan pribadi dan transportasi udara kian mendominasi, sementara moda bus antar kota mulai ditinggalkan. Lantas, bagaimana arah peta baru mudik nasional? Berikut Prime Report mengulasnya untuk Anda. Libur Idul Fitri 1447 Hijriah mendorong peningkatan pergerakan kendaraan di sejumlah ruas tol nasional.
Namun, di balik lonjakan mobilitas tersebut, kenaikan secara total justru terbilang tipis. Jasa Marga mencatat hingga periode 22 Maret 2026, tercatat lebih dari 2,19 juta kendaraan melintas di ruas tol regional Nusantara, hanya meningkat tipis 0,23% dari kondisi normal. Meski demikian, peningkatan signifikan terjadi di sejumlah ruas tol strategis. Peningkatan tajam terpantau di ruas tol Medan Kuala Namu Tebing Tinggi yang mencatat lebih dari 208.000 kendaraan, naik 13,9%. Secara spesifik, pergerakan menuju dan dari Bandara Kuala Namu meningkat, mencerminkan tingginya mobilitas udara yang terintegrasi dengan akses jalan tol. Di wilayah Kalimantan, tol Balikpapan Samarinda melonjak 22,35% dengan total lebih dari 156.000 kendaraan. Sementara di Sulawesi, tol Manado Bitung naik 5,2% dengan total lebih dari 83.000 unit. Rekor kenaikan tertinggi pecah di ruas tol Solo sampai Yogyakarta segmen Kartasura sampai Prambanan, melambung hingga 76,53% dengan total lebih dari 295.000 kendaraan. Tren berbeda justru terlihat pada moda transportasi bus antar kota antar provinsi. Jumlah penumpang di terminal mengalami penurunan, menandakan perubahan pola perjalanan masyarakat. Data Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat selama periode 13 hingga 22 Maret 2026, total penumpang yang berangkat dari 7 terminal utama di Jakarta mencapai lebih dari 106.000 penumpang. Sementara jumlah penumpang yang tiba di ibu kota tercatat sebanyak lebih dari 25.000 orang. Secara keseluruhan, terjadi penurunan sebesar 1,76% dibandingkan periode Lebaran tahun 2025. Penurunan lebih drastis terlihat pada data harian 22 Maret 2026. Jumlah penumpang di terminal anjlok 23,05% dibanding tahun lalu. Bahkan dibandingkan kondisi normal, kedatangan penumpang turun hingga 32,58%. Menariknya, jumlah penumpang berangkat justru mengalami kenaikan tipis sebesar 12,36% dibandingkan kondisi normal. Dinas Perhubungan DKI Jakarta menilai hal ini dipengaruhi meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi dan kereta api. Kini, masyarakat lebih memilih moda transportasi dengan akses tiket yang lebih mudah serta peningkatan kualitas layanan. Berbanding terbalik dengan moda transportasi bus antar kota antar provinsi, sektor transportasi udara justru mencatat pertumbuhan positif selama arus mudik Lebaran 2026. PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports melaporkan sebanyak 4,41 juta penumpang pesawat tercatat melintas di 37 bandara kelolaan, meningkat 3,7% dibandingkan tahun lalu. Puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026 dengan angka fantastis mencapai hampir 570.000 penumpang dalam satu hari. Pergerakan pesawat juga naik 6%, mencapai lebih dari 33.000 penerbangan. Pertumbuhan ini didukung realisasi extra flight yang mencapai 2.000 penerbangan dari 2.500 permintaan atau mencapai 80%. Angka yang tergolong tinggi dibandingkan rata-rata tahunan. Berdasarkan data, Soekarno-Hatta menjadi bandara tersibuk dengan 1,51 juta penumpang. Disusui Gusti Ngurah Rai Bali dengan 523.000 dan Juanda Surabaya 378.000 penumpang. Sultan Hasanuddin Makassar dan Kuala Namu menyusul dengan masing-masing lebih dari 200.000 penumpang. InJourney Airports memperkirakan total kumulatif penumpang selama masa angkutan Lebaran akan mencapai 9 juta orang. Data ini menunjukkan sektor transportasi udara semakin menjadi pilihan utama untuk perjalanan jarak jauh yang cepat dan efisien. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Ya, Lebaran 2026 kembali menguji ketahanan sistem transportasi nasional. Berdasarkan survei resmi Kementerian Perhubungan, sekitar 143 juta pergerakan masyarakat terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Artinya, lebih dari separuh populasi Indonesia melaksanakan ritual mudik. Namun di balik angka-angka statistik, kita masih dihadapkan dengan masalah klasik yang berulang. Kemacetan parah, antrean di berbagai ruas tol, serta rest area yang over kapasitas. Pertanyaannya,
Apakah sistem transportasi kita benar-benar semakin siap atau hanya sekedar bertahan tanpa solusi jangka panjang? Dan untuk itu kami sudah terhubung dengan Akademisi Prodi Teknik Sipil Yunika Sukya Pranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia, Pak Joko Setijowarno. Halo Pak Joko, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat sore, Mbak. Sore Pak Joko, minal aidin wal faidin, ini mohon maaf lahir dan batin. Kabar batin juga. Iya Pak Joko, kita sudah melewati tampaknya ya arus mudik dan juga sekarang kita sedang masih begitu melewati arus balik Lebaran 2026. Nah, bagaimana Anda menilai sepanjang Lebaran 2026 ini terkait ketahanan sistem transportasi nasional, Pak Joko? Ya, memang dalam 3 tahun terakhir ini pemudik itu perjalanan mudik itu menurun, ya. Apalagi di tahun 2026 ini kan ada kelesuan ekonomi. Itu juga berpengaruh. Ditambah lagi waktu dengan Nataru juga berdekatan, ya. Nah, di sisi lain memang kalau kita bicara fasilitas prasarana transportasi itu tentunya tidak dibuat dalam kondisi mudik maupun Nataru, sehingga hal yang wajar kalau terjadi kemacetan di beberapa titik. Namun dengan sudah terhubungnya tol Trans Jawa, tentunya tidak semacet sebelum itu. Kita masih ingat sebelum 2019 ya, itu ada kemacetan di Brexit yang sekarang tertular di Sumatera Timur. Ya, nah, sekarang sudah nggak lagi. Dulu itu sebelum 2015 bisa ke Jawa Tengah itu lebih dari 30 jam. Sekarang paling kisarannya kalau paling lambat pun pasti 10 sampai 15 jam lah. Tapi kalau dia pemudik itu tahu waktu tertentu nggak sampai 10 jam juga sudah sampai. Artinya pilihan jam juga ada. Nah, jalan tol ini kan jalan yang tidak ada hambatan. Bedanya jalan arteri. Kalau arteri itu ada hambatan sampingnya lalu lintas lokal, kemudian ada pasar tumpah dan sebagainya. Ini di Jawa Barat gubernurnya memberikan kompensasi agar membantu kelancaran di titik-titik yang dianggap hambatan untuk jalan arteri. Sementara tol itu tidak. Namun memang perjalanannya lebih panjang, ya wajar lah, ya. Yang penting itu apa? Kata kuncinya adalah keselamatan. Itu aja. Ya, ini kecenderungannya kan sudah diberikan keleluasaan bukan jalan tol, ternyata fatalitas kecelakaannya cukup tinggi juga kami lihat, ya. Karena apa? Karena lelah, mengantuk. Nah, ini menjadi problemnya. Ini yang harus segera diantisipasi ke dalam bagaimana pemudik itu ketika memudik kendaraannya itu mengantuk di jalan tol, kan berbahaya karena kecepatannya tinggi. Beda halnya kalau jalan arteri. Ya, coba kalau dia yang mengantuk itu lebih banyak kecelakaan di jalan tol ketimbang di jalan arteri, gitu. Dan hal lain saya kira memang perlu penanganan khusus lah nanti di penyeberangan yang sudah cukup bagus di Merak, Bakauheni, ya ini juga memikirkan ke depan bagaimana penyeberangan dari Gilimanuk ke Tapang. Ini sudah mulai problem. Jadi harus segera diantisipasi tahun depan jangan sampai terulang lagi sampai begitu panjangnya antrian di jaringan jalan yang ada di Pulau Bali. Ini harus segera diantisipasi biar tidak terulang kembali hal yang sama seperti itu. Ya Pak Joko, tapi kalau misalnya kita melihat pemerintah sudah mengklaim bahwa angka kecelakaan ini terbilang menurun gitu ya, melandai. Apakah ini artinya memang sudah ada kesiapan dari infrastruktur ini bisa dinilai lebih siap seperti itu atau seperti apa Pak Joko menilainya? Ya tentunya kalau pergerakan itu makin padat, makin menurun ya. Apalagi ini kan juga yang mudik juga menurun. Ya wajar memang tiap tahun yang menurun angkanya. Tapi angkanya berapa yang kita belum tahu. Tapi tentunya ini juga apapun kecelakaan itu yang jadi hal perhatian utama adalah transportasi ya. Menurunnya berapa persen? Tingkat fatalitasnya bagaimana? Mungkin angka kecelakaan menurun, tingkat fatalitasnya yang tinggi. Nah ini yang harus diantisipasi tadi. Ya, tingkat fatalitas itu kan menimbulkan korban tidak meninggal tapi kan luka ringan, luka berat itu juga menjadi problem buat korban dan keluarganya juga. Ya kalau kita bicara dari tingkat fatalitas tadi Pak Joko, kita kan sebenarnya masih dihadapkan dengan problematika
yang terus-menerus masih sama gitu, permasalahan yang masih klasik dan terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan di Lebaran tahun ini pun kita melihat masih saja ada problematika kemacetan yang cukup parah dan juga tentunya ada beberapa infrastruktur yang belum siap yang akhirnya menyebabkan sejumlah kecelakaan seperti itu, bahkan penutupan rest area yang mengakibatkan bisa berpotensi terhadap beberapa kecelakaan karena tidak ada kesempatan untuk beristirahat begitu, ruang untuk beristirahat. Bagaimana Anda melihatnya seperti ini dengan problematika yang terus berulang hingga saat ini? Ya, rest area itu memang kalau kondisi mudik ini tidak bisa menampung semua kendaraan. Makanya pemudik itu harus berpikir bahwa anggap saja tidak ada rest area, sehingga kalau dia lelah segera keluar dari gerbang tol. Ya, kalau sudah keluar dari gerbang tol itu pilihannya cukup banyak di sana. Dia mau istirahat pun di pinggir jalan tidak begitu masalah ketimbang menggunakan bahu jalan. Nah, ini yang harus pemerintah kumandangkan setiap tahun, bagaimana tidak hanya mengandalkan kalau istirahat di jalan tol dan jangan menggunakan bahu jalan. Namanya tahun ini masih ada juga menggunakan bahu jalan untuk istirahat dan ya makan-makan akhirnya. Nah, ini kan jangan dibiarkan. Tahun depan saya kira perlu dilakukan penilangan bagi yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan hanya ditegur saja. Kalau ditegur itu membuat mereka tidak ada efek jerah, tapi harus ada hal-hal yang berkaitan sama penilangan. Jadi ada biar efek jerah. Nah, penjajahan rest area ya di luar jalan tol ini bisa bekerjasama dengan Pemda. Nah, dengan Pemda biar tidak jauh dari gerbang tol, mereka bisa menemukan tempat istirahat. Memang tidak semua tempat istirahat rest area yang seperti katakanlah di yang gerbang tol Salatiga itu keluar nggak sampai 1 kilometer sudah banyak rest area di sana, makan, tempat istirahat, ibadah, SPBU dan sebagainya. Tapi yang seperti itu sangat sedikit. Oleh sebab itu kerjasama dengan Pemda biar mereka membuatkan rest area temporary lah yang dekat dengan gerbang tol, sehingga nanti kalau sudah masuk ke sana, masuk lagi ke tol dalam kondisi memang tidak begitu jauh. Dan masyarakat juga pengguna tol itu hanya dibayar yang menggunakan tol. Seperti itu kira-kira yang bisa kerjasama dengan DPR dan itu diinformasikan seperti ada Travoy, aplikasi yang punya jasa marga bisa dimasukkan di mana-mana saja tempat istirahat. Dan apapun kalau mengandalkan rest area jelas tidak. Nah, ditambah lagi memang ini jadi problem lainnya adalah pemudik menggunakan sepeda motor. Ini harus dikurangi. Harus ada upaya-upaya mengurangi pemudik menggunakan, terutama mungkin diupayakan pemudik yang membawa anak-anak itu harus dilarang metode depan. Tapi tentunya harus ada alternatif. Nah, memang tiap tahun nampaknya itu namanya mudik gratis itu makin banyak. Kalau kita pusat mengadakan, Pemda juga banyak mengadakan itu. Tiap lokal provinsi maupun antar provinsi itu sudah cukup banyak lah. Tidak hanya di darat, tapi juga ada perairan. Contohnya Provinsi Bangka Belitung, mereka perairan juga. Provinsi Maluku Utara mudik gratis menggunakan kapal-kapal laut yang di sekitarnya. Ya, masih meningkatnya pemudik menggunakan sepeda motor begitu, apalagi ini ditambah dengan angka yang cukup menarik bahwa ternyata memang untuk pemudik mobil pribadi masih mendominasi dengan angka lebih dari 76 juta pemudik. Nah, apakah ini artinya memang minat masyarakat terhadap angkutan umum atau transportasi publik ini makin berkurang begitu Pak Joko? Ya, harus diakui bahwa keberadaan angkutan umum di daerah itu sangat buruk sekali. Kalau orang ke Jakarta mau jam berapapun sampai di terminal ya menggunakan bis akap atau menggunakan kereta itu ada angkutan umum lanjutannya, Transjakarta lah, dan Transjakarta mestinya ada juga Mikrotrans, tapi tidak hanya di daerah ini jadi masalah, sehingga hitungannya juga ketika pulang lebih murah mereka menggunakan sepeda motor atau mobil. Karena apa? Dengan mobil sepeda motor dia sampai dengan di rumah. Kalau angkutan umum hanya sampai di stasiun atau sampai di terminal, habis itu mau ke rumahnya tidak ada angkutan. Ini ya sebenarnya pemerintah harus lakukan perubahan. Apalagi sekarang dengan adanya krisis energi. Ya, tidak saatnya kita menggenjot transportasi umum seluruh Indonesia. Tidak bisa tidak. Jadi kita berpikirnya kalau sudah seperti ini bukan kebijakan sesaat, tapi bagaimana jangka panjang dilakukan. Ya mulai sekarang harus dikerjakan. Tanpa itu tidak bisa pemerintah menghalangi orang menggunakan sepeda motor, tidak bisa menghalangi membawa anak tanpa ada alternatif itu.
Nah, makanya buatlah Transjakarta itu di daerah, bukan hanya di kota Jakarta. Nah, sejauh mana ini MTI mendorong standarisasi pelayanan transportasi publik untuk di wilayah-wilayah non-metropolitan seperti saat ini? Ya, kami mendorong adanya namanya program sejak 2015 sampai 2020 bertreasi namanya skema pembelian layanan atau by the service PTS ya. Itu cukup lumayan lah, artinya pemerintah berdasarkan Pak Jokowi itu bisa memberikan stimulan sampai 500 miliar per tahun. Namun nampaknya sekarang menurun hingga 80 miliar, padahal itu stimulan itu diberikan ke daerah selama 3 tahun. Setelah itu daerah membiayai dengan APBD-nya. Memang saat ini baru 42 Pemda dari 514 Pemda se-Indonesia yang mengupayakan membenahi transportasi umum modern dengan sistem pembelian layanan. Baru 42 Pemda. Jadi belum sampai 10% lah, baru 8%. Ini mestinya dikejut semungkin, apalagi Presiden juga Prabowo dan Wakil Presiden menjanjikan itu pada saat kampanye kemarin. Nah sekarang kita tagih janjinya, janji Presiden itu Prabowo dan Wakil Presiden tidak hanya makan bergizi gratis MBG, tetapi memberikan angkutan umum. Ini yang dilupakan dan kami lihat tim-timnya tidak masukkan dalam astagitanya. Ini harus kita tagih, ini janji Presiden. Jadi harus dilakukan. Apalagi tadi saya sebutkan kaitannya sama krisis energi. Transportasi umum ini adalah masa depan Indonesia. Bagaimana untuk menghemat? Ya, tidak hanya WFH cuma 1 hari dan itu pun ya sekitar 8-13% aja penghematan dari target tidak bisa tidak. Ya, jadi orang harus menggunakan angkutan umum. Sayangnya angkutan umum di Indonesia itu sudah banyak yang hilang. Bahkan angkutan pedesaan kita tuh hanya 35%. Sebenarnya untuk membiayai itu bisa. Tapi kemauan dari pejabat kita yang masih kurang bisa menerima program transportasi umum ini sampai ke daerah. Ya, yang dibelikan adalah mobil pejabat namanya, tidak berpikir mobil rakyat. Padahal ini manfaatnya sangat besar sekali. Untuk mengurangi stunting pun bisa dengan public transport yang cukup bagus. Jadi bukan persoalan dengan MBG, dengan stunting tidak. Dengan public transport yang bagus itu mengurangi angka putus sekolah. Dengan demikian angka putus sekolah berarti tidak ada pengangguran, sehingga perkawinan usia dini juga makin berkurang. Kalau perkawinan dini makin banyak, itu salah satunya penyebab stunting juga. Bukan jadi persoalan gizi, tapi persoalan karena dia terlalu muda untuk menikah. Ya Pak Joko, kira-kira kalau kita melihat sebenarnya moda transportasi mana nih yang paling krusial untuk segera dibenahi? Kalau misalnya kita melihat kan sebenarnya memang moda angkutan umum di darat ini yang masih menjadi favorit begitu. Tapi apa yang menjadi paling krusial yang sebenarnya ini paling fatal untuk segera dibenahi? Tidak bisa tidak, pemerintah harus membenahi transportasi umum. Ya, tidak ada alasan karena itu adalah kewajiban. Itu ada di Pasal 138 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan, pemerintah berkewajiban ya menyelenggarakan angkutan umum, itu kewajiban pemerintah dan masyarakat nanti bisa class action juga ke pemerintah kenapa tidak disediakan. Ini juga dampaknya besar loh, transportasi umum ini tidak ada di daerah, inflasinya bisa tinggi, walaupun dulu tinggi inflasinya tapi setelah mereka coba berikan hal-hal lainnya sudah mulai berkurang gitu kan. Nah kemudian belum lagi stunting, belum lagi angka putus sekolah ya, ini tidak bisa tidak. Apalagi pengguna energi kita 52% itu habis di transportasi. Nah, transportasi ini paling banyak adalah penggunaannya di darat, 90% di darat. Nah, di darat sendiri dari 93% itu dihabiskan oleh kendaraan pribadi, entah mobil maupun sepeda motor. Sementara kalau cuma 3% itu data 2012. Nah, kita impor BBM kita Indo zaman SBY itu 30%, sekarang sudah 50%. Berarti kalau kita genjot angkutan kita mengurangi otomatis nanti mengurangi impor BBM. Ujung-ujungnya seperti itu. Ya Pak Joko, kalau misalnya kita bicara soal mudik lebaran begitu kan, ini juga tidak terlepas dari destinasi-destinasi pariwisata. Tapi masalahnya kita masih menghadapi masalah yang tetap sama begitu. Ada beberapa angkutan begitu yang tidak sesuai standar operasional prosedur, termasuk ramcek begitu. Tampaknya ramcek ini hanya terjadi di terminal-terminal utama saja. Nah, sementara untuk di terminal-terminal daerah ini tampaknya lolos. Bagaimana ini MTI mendorong kebocoran-kebocoran seperti ini?
Ya, kalau bicara wisata ada dua hal ya. Pertama kita bicara keselamatan. Nah, untuk bis wisata ini rem ceknya bisa dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Perhubungan di Kementerian Perhubungan ya, di poolnya atau tempat wisata, karena dia tidak singgah di terminal. Tetapi untuk melakukan rem cek itu kan butuh anggaran. Sementara anggaran untuk melakukan itu dipangkas, jadi bukan dihemat nih. Kan miris juga kan anggaran untuk itu oleh pemerintah dipangkas, tapi lapor kepada Presiden bilangnya dihemat, dan itu kan bertolak belakang, sehingga mereka tidak bisa melakukan proyeksi cukup banyak nanti untuk mengawasi itu. Seandainya jadi potong kan mereka bisa mengawasi di pool juga di terminal, tapi karena dipangkas kurang. Sehingga kemarin itu kami lihat juga ketika bulan Januari itu ada 62% angkutan wisata itu tidak layak jalan. Ya. Di sisi lain juga kalau kita berwisata, bagaimana dari destinasi wisata itu mestinya pemerintah daerah membuat biar tidak macet, ada daerah-daerah tertentu atau kawasan-kawasan yang buffer zone lah, artinya penyangga untuk dibiarkan di situ. Kemudian nanti masuk ke wisata itu cukup mereka menyediakan angkutan umum seperti halnya di Dieng itu tidak ada mobil pribadi diupayakan di bawah, bis besar tidak boleh. Ya, kenapa? Jalannya tidak mampu. Makanya disediakan bis untuk menuju yang ada dari terminal, ada dari bawahannya. Nah, itu sebenarnya bisa. Kalau kami lihat tadi pada saat mudik itu kan masih ke daerah wisata tuh macetnya panjang bukan main. Nah, pasti dia buat daerah-daerah untuk menerima nampung parkir kendaraan pribadi, dari situ diangkut bis menuju daerah wisata. Dan itu kan menguntungkan daerah juga. Selain mengatasi kemacetan, juga ada bisnis untuk baru untuk di daerah-daerah mengutamakan angkutan umum yang ada. Nah, ini yang belum banyak dilakukan oleh daerah. Dua hal itu yang penting ke depan yang dilakukan, jadi pengawasan terhadap wisata, termasuk pengemudinya. Ya, ini tempat kelan pengemudi juga teman-teman buat pengemudi di daerah wisata juga harus dikembangkan lagi. Ini banyak yang lupa, sehingga kami lihat bis pariwisata pengemudinya tidurnya di bagasi, itu juga tidak sehat. Dan lagi supirnya itu hanya satu, harus dua, meskipun dia satu hari. Karena sistem kerjanya kan maksimal 8 jam, setidaknya jam 8 pagi dia sudah bangun. Jam 12 siang dia sudah lelah. Atas bis wisata itu, kalau kecelakaan di atas jam 12, ya karena sudah lelah supir. Makanya satu bis harusnya 2 pengemudi, dan di tempat pariwisata disediakan tempat istirahat pengemudi yang layak, sehingga mereka tidak tidur di bagasi busnya itu. Baik, jika Anda harus memberikan raport untuk mudik 2026 ini, apa nih evaluasi terbesar dan juga saran solusi dari Anda agar mudik 2027 tahun depan tidak sekedar rutinitas tapi benar-benar efektif begitu? Ya, setidaknya kita harus melihat ya, kalau dari saya Bali, tentunya mereka itu akan terjadi tahun depan kalau ada antisipasi, artinya diberikanlah angkutan mudik gratis dari Bali ke Jawa Timur beberapa kota untuk penambahan. Kemudian untuk melakukannya itu juga ada pelabuhan-pelabuhan yang mensupport, tidak mengandalkan dari Gilimanuk, tapi pelabuhan lain yang bisa mensupport untuk mengalihkan mereka tidak pada satu titik. Kalau mungkin mau ke dermaga ya silakan, tapi saya kira semua tidak cukup begitu. Ya. Kemudian kalau di Merak ini sudah cukup bagus. Tinggal bagaimana mengatur Merak itu juga pada saat tertentu pagi hari terutama itu kosong, angkutan barang bisa lewat di sana, bisa maksimal. Karena penyeberangan Merak itu cenderung mereka malam hari sampai di saat pagi hari, karena mereka masih menganggap di Lampung itu kurang nyaman, kurang keamanannya. Nah, sehingga pada saat pagi hari angkutan barang bisa dimaksimalkan di Pelabuhan Merak meskipun sana ada BPJ. Kemudian untuk di ruas jalan ya, di Sumatera diupayakan semaksimal mungkin tol sampai Jambi itu bisa beroperasi minimal fungsional sehingga tidak macet berkepanjangan di lintas timur. Sementara di Jawa difokuskan pada keselamatan, ya lebih banyak lagi nanti untuk mempromosikan penggunaan rest area di jalan arteri dan menggenjot angkutan umum di Pulau Jawa terutama sampai dengan daerah-daerah pedesaan sehingga bisa mengurangi penggunaan sepeda motor, terutama yang membawa anak-anak atau yang lebih dari 2 orang ini harus mulai dikurangi tahun depan. Dan harus punya target. Baik, terima kasih Pak Joko untuk waktu dan diskusinya. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih, Bapak.
Baik, pemirsa Prime Report, jangan kemana-mana karena Prime Report akan segera kembali dengan berita penting dari bisnis dan investasi. Tetaplah bersama kami. Prime Report. Parai City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Aji Chan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standard room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Prime Report. Usai libur panjang Lebaran, indeks harga saham gabungan IHSG kembali bergejolak. Pada pembukaan perdagangan Rabu 25 Maret 2026 ini, IHSG sempat melemah ke level 7.084. Namun berangsur menguat hingga melesat 1,3% menuju level 7.200. 7 dari 11 indeks sektoral bergerak di zona positif, dipimpin indeks energi, dan ditopang penguatan saham-saham batubara. Saham konglomerasi juga ikut bersinar, seperti Dewa melesat 13,19%, diikuti Bumi naik 8,78%, dan PTRO naik 9,95%. Meski aktivitas pasar terbilang ramai, IHSG masih tertekan dalam jangka menengah dengan penurunan lebih dari 17% sepanjang tahun 2026. Sentimen global masih membayangi pasar seiring eskalasi konflik di Timur Tengah dan proyeksi suku bunga The Fed. Sementara dari dalam negeri, kebijakan baru Bank Indonesia dan langkah efisiensi pemerintah turut menjadi perhatian pelaku pasar. Investor kini cenderung waspada mencermati dinamika inflasi dan kebijakan fiskal pemerintah. Prime Report. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan pengurus Perkumpulan Analis Bursa Efek Indonesia, M. Al-Fatih. Halo, selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore.
Ya, minal aidin, Pak Bupati, mohon maaf lahir batin. Sama-sama, maaf batin. Ya, ini luar biasa, usai libur panjang IHSG dibuka tertekan ya, sempat melemah sedikit tapi cukup perlawanan tampaknya hingga bisa parkir di zona hijau sampai di sesi 2 ini. Nah, apa sih sebenarnya yang terjadi pada perdagangan hari ini, Pak Al-Fatih? Ya, kita kan ada libur hampir seminggu ya. Nah, selama seminggu ini kan gejolak geopolitik dunia itu sangat-sangat volatile ya. Ada serangan Amerika ke Iran dan kemudian terakhir kan Presiden Trump itu menyatakan sedang ada satu pembicaraan positif ya dengan Iran dan menunda serangan sampai 5 hari itu ya. Nah, jadi pernyataan ini meskipun kemudian dibantah oleh Iran bahwa sebenarnya tidak ada pembicaraan sama sekali, tapi paling tidak karena Amerika adalah pihak yang menyerang, jadi ketika Amerika menahan diri tentu ini hal yang positif gitu ya. Bisa dilihat reaksi market di berbagai saham dunia ya itu positif gitu ya. Demikian juga untuk harga minyak dunia juga turun, kemudian yield dari obligasi Amerika juga membaik gitu ya. Jadi sentimen positif ini terutama dari sedikit meredanya masalah geopolitik dunia. Ya, tapi kalau misalnya dilihat sebenarnya ini beneran murni technical rebound pasca libur panjang aja atau sebenarnya ada sentimen fundamental baru nih yang mulai masuk ke pasar? Ya, bursa kita kan sebenarnya sebelum libur itu ada dua hal penting ya yang yang menekan ya. Pertama itu kan kekhawatiran dari lembaga-lembaga rating dunia terhadap kondisi keuangan Indonesia gitu ya, dari kebijakan-kebijakan keuangannya. Jadi mulai dari MSCI, kemudian Fitch dan lain sebagainya ya, satu persatu kan memberikan outlook cenderung negatif gitu ya terhadap outlook ke ekonomi kita itu yang satu. Yang kedua kan memang masalah geopolitik ya, perang Amerika dan Israel menyerang Iran gitu ya dan mengakibatkan harga minyak dunia melonjak luar biasa. Dua hal ini. Nah, satu sudah mereda, tapi mereda ini kan kita cuma melihat penundaan 5 hari gitu ya. Sedangkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita itu ini sedang dicoba untuk diatasi gitu ya oleh pemerintah. Nah, jadi ketika kenaikan hari ini sifatnya mungkin masih jangka pendek ya, terutama dari geopolitik. Nah, nanti kita akan melihat tren kenaikan itu jika memang pemerintah bisa meyakinkan lembaga rating dunia bahwa memang ada perbaikan-perbaikan dalam keuangan kita gitu ya. Salah satu berita menarik hari ini adalah bahwa meskipun ini diakibatkan oleh kondisi geopolitik adalah Pak Purbaya akan mengurangi ya pembagian MBG gitu ya. Nah, ini kita masih melihat dulu seperti apa, tapi paling tidak tekanan terhadap anggaran kita agak berkurang gitu ya, seperti itu. Ya, tampaknya memang dari dalam negeri sudah ada angin segar dan pasar juga tampaknya sudah mendapatkan angin segar sebelumnya terkait kabar Amerika Serikat sedang menyusun draft nih untuk meredakan ketegangan dengan Iran. Tapi kalau misalnya kita melihat seberapa besar sih pengaruh stabilitas geopolitik ini untuk memicu agar investor berani risk on gitu untuk masuk ke pasar IHSG? Ya, kelihatannya perlu waktu ya. Paling tidak untuk jangka pendek sih positif ya, karena kan dalam 5 hari ini kemungkinan harga minyak dunia juga akan turun jauh gitu ya, dan itu sangat positif buat perekonomian dunia termasuk Indonesia gitu ya. Tetapi untuk menyatakan bahwa pembicaraan Trump dengan Iran ini berakhir positif, mungkin kita perlu melihat bukti-bukti selanjutnya. Karena kan kita tahu juga bahwa Amerika menyerang Iran itu justru di saat-saat sedang ada negosiasi antara Amerika dengan Iran dan mediatornya menyatakan bahwa
sudah ada satu kemajuan yang baik sekali ya dalam proses negosiasi itu. Tapi justru pada saat itu terjadi penyerangan. Jadi sekarang ketika Amerika menyatakan ada pembicaraan baik, ya kita lihat saja dulu seperti apa sebenarnya pembicaraan baik yang akan ada ini. Mungkin ya, memang Amerika sedang mencari jalan untuk mundur dari peperangan ini karena eh, apa yang tadinya diharapkan bisa selesai dengan cepat, ternyata kan tidak gitu ya. Kita tahu bahwa Iran memang sudah kehilangan eh, supreme leadernya gitu ya, Ayatollah Ali Khamenei gitu ya. Cuman kan memang dalam sistem kenegaraan mereka bahkan agama mereka kan mereka mempercayai adanya iman terhadap imam gitu ya. Jadi imam ini sudah ada strukturnya dari pusat sampai ke pedesaan gitu ya. Jadi mereka nggak kekurangan leader lah. Jadi sangat naif kalau mengatakan bahwa satu leader bisa dicopot gitu ya, lalu Iran akan runtuh gitu ya. Jadi ini peperangannya mungkin Amerika sedang mencari jalan untuk keluar dari peperangan ini. Karena kan dalam negeri sendiri juga dukungannya sangat rendah ya terhadap peperangan kali ini. Dan efeknya juga negatif buat Amerika dengan harga minyak yang melonjak, bond yields-nya juga anjlok, harga sahamnya juga anjlok. Jadi semuanya juga Amerika juga tidak mendapatkan keuntungan sama sekali, terutama dalam jangka pendek ya, apalagi nanti jangka panjang. Jadi Amerika perlu mencari jalan keluar ya. Barangkali ini sedang dicarikan jalan keluarnya, mudah-mudahan seperti itu. Tapi ada hal yang menarik ini di tengah gonjang-ganjing krisis energi, tampaknya kita melihat bahwa justru sektor energi ini melesat dan disusul dengan sektor industri. Apa ini yang membuat kedua sektor ini justru menjadi primadona di tengah kondisi ekonomi saat ini? Ya, apa namanya, dengan kondisi geopolitik di mana eh, dikhawatirkan terjadi apa supply yang eh, menurun ya karena kondisi di Selat Hormuz itu di mana mungkin lebih dari 60% minyak dunia eh, sumbernya dari sana, maka ketika supply itu berkurang tentu demand akan naik ya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan saham-saham energi kemudian mengalami kenaikan ya. Tapi yang pasti juga apa namanya eh, asing tentu nggak bisa diam tidak ada investasi ya. Jadi ketika ada sentimen positif sedikit mereka akan investasi. Hanya kita lihat pilihannya adalah di energi dan industri tadi ya. Sedangkan di perbankan masih masih banyak aksi jual ya. Nah, kenapa perbankan aksi jual ya itu tadi ya kondisi ekonomi kita tadi eh, yang diberi outlook negatif itu mungkin masih jadi pertimbangan dari asing. Ya, Pak Lafeti, mungkin apa strategi investasi yang paling pas untuk saat ini bagi para trader dan investor? Apakah sudah saatnya untuk agresif buy atau tetap wait and see dalam kondisi gejolak politik yang mungkin masih dikhawatirkan masih akan panjang ini? Kalau untuk jangka pendek mungkin kita punya ruang ya, eh, nggak banyak gitu ya, karena kan batas waktu 5 hari yang disampaikan Trump itu kan di akhir pekan. Nah setelah itu kita belum tahu lagi apa tindakan Trump gitu ya. Jadi untuk jangka pendek ini kesempatan, tapi juga nggak waktu kita hanya beberapa hari ini. Tapi untuk jangka panjang mungkin tetap kita kembali mempertimbangkan kondisi-kondisi fundamental ya. Seperti kita lihat kan perbankan ini bisa dibilang sudah di area-area yang apa rendah sekali gitu ya. Misalnya seperti Bank Mandiri gitu ya. Nah, Bank Mandiri ini kan udah di harga-harga terendah sejak November 2025 gitu ya, dalam 3 bulan terakhir ya, kecuali yang Januari karena MSCI itu. Dan ini kemungkinan bisa ada rebound dulu ya, kemudian misalnya BCA yang dianggap untuk bank itu paling paling eh, apa namanya paling aman ya secara bisnis, ini juga udah di harga-harga yang bisa dibilang terendah sejak 2 tahun terakhir ya. Jadi
mungkin kalau dicicil di sini dan kemudian di-keep mungkin dalam waktu 1-2 tahun, ini mungkin bisa memberikan return yang cukup baik gitu ya. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Al-Fatih untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami karena Prime Report akan segera kembali dengan sejumlah berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Prime Report. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy, inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri, tetapi juga memahami teknik dasar hingga penerapannya secara nyata. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas,
Eljon Selebriti dan Kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Prime Report. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Report. Di tengah lonjakan mobilitas saat mudik Lebaran 2026, terjadi pergeseran menarik dalam pilihan transportasi masyarakat. Kereta api kini tak lagi sekedar alternatif, tapi berhasil menjelma sebagai moda favorit mengungguli pesawat hingga kapal laut. Ditopang tingkat ketepatan waktu yang tinggi, transportasi berbasis rel kian mendapat tempat di hati masyarakat. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran 2026, kami sudah terhubung dengan manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Bapak Franoto Wibowo. Halo Pak Fran. Halo Mbak, selamat sore. Selamat sore Pak Fran, minal aidin wal faidin, ini mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama Mbak, maaf lahir batin. Iya Pak Selamat Fran, hari terima Lebaran. kasih sudah meluangkan waktunya. Saya tahu ini di tengah kesibukan Pak Fran ini menjelang puncak-puncaknya arus balik, begitu bisa berbagi informasi bersama publik. Ini kalau misalnya kita lihat data terbaru per hari ini sudah mencapai lebih dari 52.000 pemudik begitu ya, yang tiba di beberapa stasiun besar di Jakarta. Apakah ini artinya puncak libur arus balik Lebaran ini masih akan berlangsung begitu? Ya, baik Mbak. Jadi dari tanggal 23 Maret sampai nanti tanggal 29 Maret itu penumpang atau pemudik yang balik lagi ke wilayah Jakarta dan sekitarnya itu di atas 50.000 penumpang. Adapun untuk hari ini sudah tercatat 53.115 penumpang yang sudah balik lagi ke Jakarta ataupun yang akan balik lagi ke Jakarta. Dan ini data ini dinamis karena seiring dengan perjalanan kereta yang masih akan tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta dan juga penjualan tiket yang masih berlangsung. Misalnya kita melihat dibandingkan dengan tahun Lebaran tahun lalu, apakah memang lonjakan arus balik tahun ini lebih tinggi? Kira-kira apa faktor pendukungnya? Baik Mbak, jadi untuk jumlah penumpang di masa angkutan Lebaran ini dari tanggal 11 Maret sampai data kemarin tanggal 24 Maret itu memang lebih tinggi ya, lebih besar sekitar 4% dibandingkan dengan Lebaran tahun 2025. Adapun yang mendukung hal tersebut tentu kapasitas tempat duduk yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun kemarin, dan juga kita di masa angkutan Lebaran ini juga kita mengoperasikan atau menjalankan sebanyak 20 perjalanan kereta api tambahan Lebaran Mbak ya. Jadi diantaranya 13 perjalanan kereta api tambahan keberangkatan dari stasiun Gambir dan 7 keberangkatan dari stasiun Pasar Senen. Ya, kalau misalnya melihat ini kan lonjakan masih akan terjadi begitu sampai pekan depan. Kira-kira apa faktor kendala yang mungkin saat ini dihadapi? Mengingat juga cuaca tampaknya tidak cukup bersahabat begitu di arus balik kali ini? Ya, betul Mbak. Tentu kita di masa angkutan Lebaran ini kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kita siapkan juga petugas-petugas ekstra untuk memantau kondisi sarana prasarana kita. Kita siapkan petugas ekstra pemeriksa jalan rel, petugas ekstra untuk di perlintasan sebidang, petugas ekstra untuk di daerah rawan, daerah pemantauan khusus yang misalkan daerah rawan banjir ataupun rawan longsor. Dan juga untuk memberikan rasa aman dan nyaman, kita juga dari KAI Daop 1 Jakarta menyiapkan 700 lebih personel keamanan, itu termasuk juga bantuan dari TNI Polri, sehingga kita harapkan di masa angkutan Lebaran 2026 ini tidak ada kendala yang berarti. Dan mengenai cuaca juga kita koordinasi dan komunikasi terus dengan BMKG,
kita mendapatkan informasi-informasi mengenai perakiraan cuaca ke depannya sehingga kita bisa melakukan antisipasi untuk pelayanan dan juga antisipasi dari gangguan-gangguan prasarana. Kita siapkan juga alat-alat material untuk siaga untuk di daerah rawan tersebut. Jadi kita harapkan semuanya di masa angkutan Lebaran dan sesudahnya juga berjalan dengan aman lancar. Ya kalau misalnya melihat potensi adakah lonjakan kedua tertinggi, masih ada skema work anywhere begitu ya hingga tanggal 27 Maret diperkirakan seperti itu. Kira-kira apakah ada lonjakan tertinggi kedua begitu yang akan tiba di daerah Daop 1 Jakarta? Baik Mbak, untuk sementara ya data yang kami catat bahwa sementara penumpang di masa arus balik ini yang tertinggi di tanggal 24 ya, 24 Maret kemarin sebanyak 53.288 penumpang. Dan untuk mengantisipasi sampai dengan tanggal 29 itu tadi Mbak, kita juga siapkan tetap kita operasikan perjalanan kereta api tambahan Lebaran, keberangkatan dari Gambir dan keberangkatan dari Pasar Senen. Iya, Pak Fran, ini kan tampaknya memang di Lebaran 2026 ini kereta api nyatanya jadi primadona ya untuk mudik begitu. Nah, bagaimana dengan ketersediaan tiket untuk masyarakat yang tampaknya masih akan memperpanjang mudiknya atau work from anywhere-nya ini? Bagaimana terkait ketersediaan dan fasilitas layanannya? Baik Mbak, jadi kami sampaikan bahwa dari tanggal 25 Maret hari ini sampai dengan 1 April kita masih tersedia sebanyak 200.000 lebih tiket ke berbagai kota di Pulau Jawa. Dan juga mulai hari ini tanggal 25 sampai dengan tanggal 1 April kita ada promo silaturahmi. Jadi penumpang bisa mendapatkan diskon 20% khusus untuk kereta api kelas eksekutif. Jadi silahkan masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik, segera memesan tiket melalui aplikasi Akses by KAI ataupun di kanal-kanal resmi penjual lainnya yang bekerja sama dengan KAI. Manfaatkan diskon promo silaturahmi tersebut sebesar 20% untuk kelas eksekutif, dan di Daop 1 Jakarta kereta api yang terdapat diskon itu sebanyak 61 perjalanan kereta api, baik keberangkatan Gambir maupun keberangkatan dari Pasar Senen. Diskon sebesar 20% ini cukup strategis mengingat tentunya apakah cukup efektif begitu untuk bisa memecah konsentrasi para pemudik di tanggal-tanggal tertentu agar tidak terjadi penumpukan seperti itu. Ya Mbak. Jadi ini juga salah satu untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, khususnya kereta api, karena kami di masa angkutan Lebaran ini juga ketepatan waktu untuk on time performance kami di atas 99% ya Mbak, tepatnya di atas 99,5%. Ini time performance-nya, on time performance-nya sudah mencapai 99,5% Pak Fran. Betul Mbak, di masa angkutan Lebaran ini. Untuk keberangkatan ya Mbak ya, untuk keberangkatan kereta api dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Ya tentunya on time performance ini sangat berpengaruh begitu ya, kenapa minat masyarakat untuk menggunakan kereta api menjadi sangat-sangat tinggi begitu. Nah kalau misalnya bicara soal minat masyarakat yang cukup tinggi kan akan terjadi lonjakan pastinya, dan akan terjadi lonjakan tentunya di area-area kedatangan maupun keberangkatan yang mungkin nanti akan terjadi secara serempak seperti itu. Nah, bagaimana nih mengantisipasi terjadinya penumpukan-penumpukan di zona-zona kedatangan dan keberangkatan tersebut, juga termasuk terhadap bagi para penjemput? Baik, tentu untuk stasiun Gambir, kita ketahui bahwa stasiun Gambir dengan luasannya sangat mencukupi ya, untuk kedatangan penumpang di masa arus balik ini. Dan untuk stasiun Pasar Senen emang area parkirnya cukup terbatas,
tentu kami juga mengimbau kepada penjemput penumpang yang akan tiba di stasiun Pasar Senen untuk pertama mempertimbangkan untuk membawa kendaraan roda 4-nya atau lebih untuk menjemput kerabatnya yang tiba di Pasar Senen, karena area parkir kami di Pasar Senen cukup terbatas. Kedua, bahwa rata-rata kereta api yang dari arah timur menuju ke Jakarta juga berhenti di stasiun Jatinegara, di stasiun Bekasi, sehingga kedatangan penumpang juga bisa terpecah ya Mbak ya, terpecah, tidak semuanya turun di Pasar Senen, bisa juga turun di Bekasi ataupun turun di Jatinegara. Ya, itu Mbak. Ya Pak Fran, kalau misalnya kita bicara lonjakan dengan masifnya kedatangan dan keberangkatan begitu ya para pemudik, bagaimana mengantisipasi terkait mungkin ada yang kehilangan bagasi dan layanan lost and found ini di Daop 1 sendiri, seberapa siap untuk menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan begitu Pak Fran? Ya betul. Beberapa kasus barang yang tertinggal ya Mbak ya, barang yang tertinggal kita ada manajemen ataupun ada lost and found ya, yang ada beberapa di stasiun besar seperti Gambir, Pasar Senen, dan memang kebanyakan penumpang itu yang ketinggalan barang-barangnya cukup banyak ya di masa angkutan Lebaran ini, dan rata-rata seperti handphone ataupun misalkan dompet dan barang-barang lain yang beragam. Jadi penumpang ketika berada di stasiun dan ketinggalan barangnya bisa menghubungi lost and found yang ada di stasiun-stasiun. Pun ketika ada ketinggalan atau kehilangan di atas kereta tertera papan nama dari kondektur, bisa langsung menghubungi ke kondektur yang bersangkutan. Dan juga jangan lupa di setiap sudut di stasiun ataupun di atas kereta juga kita pasang CCTV untuk bisa tracing ya apabila ada yang ketinggalan ataupun kehilangan. Iya Pak Fran, mungkin apa nih pesan utama mungkin bagi para pemudik atau justru yang akan balik menggunakan kereta begitu, yang saat ini mungkin masih juga dalam perjalanan menuju Jakarta agar tetap aman dan nyaman tentunya sampai di rumah? Baik, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, kepada penumpang yang telah mempercayakan transportasinya menggunakan kereta api, di mana di masa angkutan Lebaran ini sudah tercatat hampir 915.000 penumpang yang berangkat dari stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta ke berbagai kota di Pulau Jawa, dan juga untuk yang balik lagi, yang di masa arus balik juga angkanya mirip-mirip ya Mbak ya. Jadi mungkin kita sudah melayani sekitar 1,7 juta pelanggan ya di masa arus mudik dan masa arus balik. Yang kedua, kami sampaikan kepada para pelanggan kami untuk selalu mematuhi instruksi-instruksi, informasi-informasi yang disampaikan oleh petugas baik di stasiun ataupun di atas kereta demi keselamatan dan kenyamanan bersama. Dan untuk barang bawaan, tentu kami himbau kepada penumpang untuk tidak membawa barang bawaan yang berlebihan, barang bawaan yang secukupnya, karena KAI menerapkan aturan atau ketentuan bahwa barang bawaan yang boleh dibawa oleh penumpang maksimal beratnya 20 kg dengan dimensi 100 desimeter kubik. Itu saja Mbak. Pak Fran, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbagi informasi bersama kami di Prime Report hari ini. Selamat kembali bertugas Pak, sehat selalu. Terima kasih, sama-sama Mbak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Prime Report akan segera kembali dan dengan sejumlah berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami. Prime Report. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas,
Eljon Celebrity, dan Kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon Celebrity, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Ya, pemirsa, Rabu ini menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas kerja setelah libur panjang Lebaran 2026. Meski situasi belum sepenuhnya kembali normal, sebagian sekolah masih dalam masa libur dan tidak sedikit pekerja yang masih memanfaatkan kebijakan work from anywhere atau perpanjangan cuti. Di tengah masa transisi ini, satu hal menjadi sorotan, yakni masifnya pergerakan masyarakat. Mobilitas tidak hanya didominasi arus mudik dan balik, tapi juga lonjakan signifikan perjalanan wisata domestik yang terjadi hampir bersamaan. Kementerian Pariwisata memperkirakan pergerakan wisatawan domestik selama libur Lebaran 2026 tetap tinggi. Bahkan berpotensi menembus hingga 100 juta orang. Sebuah angka masif yang mencerminkan Lebaran kini adalah pergerakan simultan antara mudik dan wisata. Jika Bali selalu menjadi pusat perhatian, kini peta wisata mulai berubah. Pulau Jawa justru menjadi magnet utama. Pola perjalanan kini didominasi jarak dekat. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Yogyakarta menjadi destinasi favorit.
Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati menyatakan konektivitas infrastruktur yang semakin mumpuni memicu tren family trip menggunakan kendaraan pribadi. Di sisi lain, jalur lintas utama Sumatera juga mulai menunjukkan taringnya sebagai tujuan wisata baru yang berkembang pesat. Artinya, Lebaran bukan hanya fenomena pulang kampung, tetapi juga menjadi pendorong utama pergerakan wisata dalam negeri. Lonjakan mobilitas berdampak langsung ke sektor perhotelan. Data menunjukkan terjadi optimisme tinggi, bisnis hotel terkerek naik berkat kebijakan work from anywhere. Rata-rata okupansi hotel nasional melonjak 10 hingga 20% dibanding tahun lalu. Bali masih memimpin sebagai magnet utama dengan tingkat hunian mencapai 80%. Namun, Jawa hadir mengejutkan dengan pertumbuhan yang merata di angka 53%. Di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung mencatat rekor okupansi tertinggi sebesar 93%. Bahkan, destinasi Pantai Pangandaran dilaporkan fully booked atau 100% terisi pada puncak liburan. Ini bukan sekadar angka, melainkan sinyal penting, wisata tidak lagi terpusat. Wisatawan domestik kini lebih selektif. Hotel bintang 4 menjadi primadona dengan kenaikan reservasi 14%. Fasilitas lengkap, harga yang relatif kompetitif, serta tren staycation dan work from anywhere menjadi faktor pendorong utama. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI, memprediksi perputaran uang di sektor pariwisata akan terus bergulir deras hingga arus balik ke depan. Momentum penting bagi wisata dalam negeri sebagai motor penggerak ekonomi kuartal pertama 2026. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Lebaran 2026 ini juga menghadirkan fenomena yang tidak biasa. Yogyakarta secara mengejutkan mengukuhkan diri sebagai magnet destinasi utama. Lebih dari 8,2 juta pemudik diprediksi memadati kota Gudeg melampaui statistik Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun, di tengah lonjakan mobilitas tersebut, industri perhotelan justru menangkap sinyal anomali. Tingkah hunian yang jauh dari ekspektasi. Arus mudik Lebaran 2026 mencatatkan sejarah baru dengan pergerakan lebih dari 140 juta orang di seluruh Indonesia. Yogyakarta secara mengejutkan mengukuhkan diri sebagai magnet destinasi utama. Lebih dari 8,2 juta pemudik diprediksi memadati kota Gudeg, melampaui statistik Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bukti nyata ledakan ini terpantau di pintu masuk utama. Lebih dari 146.000 kendaraan tercatat memasuki Yogyakarta melalui gerbang tol Prambanan, menunjukkan peningkatan drastis hampir 70% dibanding periode normal. Namun, keriuhan di aspal jalanan tidak berbanding lurus dengan angka reservasi kamar. Industri perhotelan justru menangkap sinyal anomali. Meski jalanan penuh sesak, hotel-hotel di Yogyakarta melaporkan tingkat hunian yang jauh dari ekspektasi. Mengacu data Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, PHRI daerah, saat wilayah seperti Tulung Agung menyentuh 93% dan Pangandaran Ludes terjual 100%, okupansi hotel di Jogja justru tertahan di angka 40 hingga 65%. Faktanya, sebagian besar pendatang adalah warga asli yang memilih menginap di rumah keluarga. Ditambah, penurunan daya beli yang membuat hotel bintang kini menjadi pilihan sekunder. Pergerakan wisatawan juga tidak hanya terpusat di kota Yogyakarta, melainkan menyebar ke wilayah penyangga seperti Sleman, Bantul, dan kawasan sekitar Jawa Tengah. Distribusi ini menyebabkan dampak kunjungan tidak terakumulasi penuh di sektor hotel perkotaan. Fenomena ini menunjukkan tingginya mobilitas tidak selalu berbanding lurus dengan okupansi hotel. Tim Eljon Media melaporkan. Tetaplah bersama kami, Prime Report segera kembali. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy, inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri,
tetapi juga memahami teknik dasar hingga penerapannya secara nyata. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine, Traveler Choice. Prime Report. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Report. Saham Apex membukukan kinerja impresif sepanjang 2025. Laba bersih perseroan melonjak tajam hingga 650%. Sementara emiten PFA berencana melakukan aksi korporasi besar dengan menyiapkan dana segar senilai 528 miliar rupiah. Sejalan, emiten Hope pun kini siap melakukan ekspansi besar-besaran di sektor pertambangan. Selengkapnya kami rangkum dalam Emiten Update. PT Apexindo Pratama Duta Tbk dengan kode emiten Apex membukukan kinerja impresif sepanjang 2025. Hingga 31 Desember 2025, perseroan mengemas laba bersih sebesar 4,05 juta dolar Amerika Serikat.
melonjak tajam 650% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 542,82 ribu dolar Amerika Serikat. Laba per saham dasar turut meningkat menjadi 0,0011 dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 0,0002 dolar Amerika Serikat. Dari sisi operasional, pendapatan tercatat sebesar 84,24 juta dolar Amerika Serikat, sedikit terkoreksi 0,40% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 84,58 juta dolar Amerika Serikat. Namun, efisiensi berhasil mendorong kinerja, tercermin dari beban langsung yang turun menjadi 59,81 juta dolar Amerika Serikat dari 66,02 juta dolar Amerika Serikat. Alhasil, laba kotor meningkat signifikan menjadi 24,42 juta dolar Amerika Serikat dari sebelumnya 18,56 juta dolar AS. Beban usaha juga menyusut menjadi 12,57 juta dolar AS, meski beban keuangan naik ke 4,87 juta dolar AS. Dan rugi selisih kurs meningkat menjadi 1,15 juta dolar AS. Sementara pendapatan bunga melonjak menjadi 344,5 ribu dolar AS, dan perseroan mencatatkan keuntungan penjualan aset tetap sebesar 1,46 ribu dolar AS. Emiten perunggasan PT Java Comfit Indonesia Tbk berkode emiten JPFA berencana melakukan aksi korporasi besar dengan menyiapkan dana segar senilai 528 miliar rupiah. Dana jumbo tersebut dialokasikan khusus untuk pembelian kembali atau buyback saham perseroan. Dijadwalkan, langkah ini akan dieksekusi setelah mendapat restu investor dalam RUPS luar biasa pada 29 April mendatang. Langkah buyback diambil sebagai bagian dari strategi perseroan dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham, salah satunya melalui penguatan Return on Equity atau ROE. Menariknya, saham hasil buyback atau saham treasury ini nantinya akan digunakan untuk skema performance share plan. Hal ini dilakukan guna mencegah dilusi saham bagi investor lama yang kerap terjadi pada penerbitan saham baru. Emiten karoseri truk PT Harapan Duta Pertiwi Tbk atau HOP siap melakukan ekspansi besar-besaran di sektor pertambangan. Melalui keterbukaan informasi, HOP berencana meningkatkan kepemilikan saham di PT Tambang Meranti Mulia Sejahtera atau TMMS dari 4,3% menjadi pemegang saham mayoritas 99%. Transaksi ini diperkirakan menelan biaya total sebesar 317,42 miliar rupiah. Skema yang digunakan meliputi pengambilan 1 juta saham baru serta pembelian 4,2 miliar saham dari pemegang saham lama dengan harga pelaksanaan Rp60 per saham. Untuk mendanai akuisisi ini, manajemen akan menggunakan dana kas, realokasi sisa dana IPO, serta melalui aksi korporasi rights issue dengan rasio 1:1 pada harga pelaksanaan Rp125 per saham. Langkah ini diambil agar HOP dapat memiliki lini bisnis one-stop solution yang terintegrasi, mulai dari pengupasan lahan hingga jasa pengangkutan komoditas tambang. Rencana besar ini akan diputuskan dalam RUPS yang dijadwalkan pada Jumat 24 April mendatang. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah melakukan pemantauan langsung terhadap arus balik Lebaran 2026 di Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi turun ke lapangan untuk memastikan puncak arus balik gelombang pertama berjalan lancar tanpa hambatan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bersama Menteri Perhubungan Budi Purwagandi melakukan peninjauan langsung terhadap puncak arus balik Lebaran 2026 gelombang pertama di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Rabu dini hari. Pemantauan dilakukan sekitar pukul 1 dini hari untuk memastikan kondisi arus balik berjalan aman dan lancar. Dalam kegiatan tersebut, keduanya juga menyapa para pemudik yang telah kembali ke Jakarta dan sekitarnya setelah merayakan Lebaran di berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera.
Dari hasil peninjauan di lapangan, arus balik gelombang pertama yang berlangsung pada 24 hingga 25 Maret terpantau berjalan lancar. Kondisi ini dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat selama periode Lebaran. Sementara itu, untuk mengantisipasi potensi lonjakan arus balik gelombang kedua pada 28 hingga 29 Maret, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, pemberlakuan sistem satu arah atau one way, pengaturan di rest area, serta pembatasan operasional kendaraan berat bersumbu 3. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Report segera kembali. Prime Report. Parai City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Aji Chan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standard room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.
Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Pare City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Pare City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Aji Chan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standard room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. El Mori, dari alam untuk kesehatan Anda. El Mori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. El Mori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.
pemirsa, apa saja yang menjadi trending topik atau berita yang paling banyak dicari oleh pembaca portal eljonnews.com? Berita terkait menjadi trending utama, yakni Menteri Perhubungan memprediksi lonjakan arus balik yang akan kembali terjadi pada tanggal 28 hingga 29 Maret. Ini menjadi salah satu trending yang masuk dalam kolom pencarian utama di portal berita eljonnews.com. Dan untuk berita selengkapnya, silakan langsung saja klik di portal eljonnews.com. Ya, sajian tadi sekaligus menutup Prime Report hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Follow terus channel Eljon TV, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Jangan lupa subscribe media sosial kami di @eljontv.official dan @eljonnews. Eljon TV, TV pariwisata pertama dan satu-satunya di Indonesia. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa. Bisnis dan investasi untuk keputusan